sekarang. Yang selanjutnya beliau pernah sekarang menjadi pengaruh Biro Jasa Ta'aruf dan Klinik Cinta Rumah Jodoh Indonesia dari mulai tahun 2001 hingga sekarang. Selanjutnya, beliau juga menjadi pelayan gerakan dakwah Majelis Mujahadah Cinta dari mulai tahun 2007 hingga sekarang. Beliau tentunya juga memiliki karya-karya yang menarik. Beliau telah menerbitkan 12 buku tentang cinta, jodoh, pernikahan, dan keharmonisan. Dan juga telah membuat tentang 21 kaset ceramah tentang cinta dan persaudaraan. Beliau memiliki banyak sekali pengalaman. Yang pertama, beliau telah menjodohkan 2.500 pasangan pengantin lebih atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga pernah menjadi brand ambassador Rumah Cerdas Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2018. Dan beliau juga pernah menjadi brand ambassador Baitul Amal Bank Muamalat pada tahun 2017. Dan masih banyak lagi pengalaman beliau yang tentunya sangat menarik. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai kajian pada malam hari ini. Kepada Ustadz Restu Sugiharto, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwanu fiddin wa akhwatillah rahimakumullah. Mari yang pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dipertemukan oleh Allah. Pertemuan ini tentu atas izin Allah, karena bila Allah tidak mengizinkan tentu kita tidak bisa berkumpul meskipun via Google Meet ini. Maka mari kita syukuri bersama dulu dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya, ikhwan dan akhwat sekalian, sebelum kita kajian, saya doakan dulu untuk ikhwan dan akhwat yang sudah bergabung, yang masih jomblo tentunya, kita doakan semoga tahun ini segera laku, tahun ini segera bisa menikah, tahun ini segera bisa mendapatkan jodoh yang terbaik, ya. Jangan ditunda tahun depan ya, tahun ini ya. Semoga laris semuanya tahun ini ya. Karena zaman sudah canggih, apa sih yang tidak bisa kalian lakukan? Ya, kalau zaman dulu, zaman saya dulu bahkan nggak ada HP, nggak ada hal-hal yang canggih, nggak ada medsos, itu saja cepat kita ya. Saya dulu punya target, pokoknya apapun yang terjadi usia 25, seperti Rasulullah, harus nikah. Akhirnya keyakinan itu, tekad itu, akhirnya dimudahkan oleh Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nabi menandaskan kalau kamu sudah punya azam, punya tekad, pasrahkan kepada Allah. Itu dulu sebelum ada medsos, sebelum ada HP. Sekarang kalian sudah lebih canggih, maka mestinya kalau punya target tahun ini kejar betul ya. Jadi saya doakan dulu yang pertama ini. Yang kedua, teman-teman sekalian, antara aku, kau, dan dia, ya, atau ini tema-tema yang insya Allah sangat menarik, kita akan kupas sejenak saja. Nanti kita perbanyak dialog ya, insya Allah ya. Bagaimana cinta pada zaman Rasulullah ini penting sekali, karena banyak sekali sekarang anak-anak muda ini mengacu dan mengajak itu bukan pada kisah cinta pada zaman Rasulullah, tapi mereka mengacu dan mengajak, dan akhirnya pada banyak yang mohon maaf ya, keliru-keliru, tersesat karena apa yang dicontoh, yang ada di sinetron, yang ada di film-film, yang kadang-kadang itu jauh dari tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita buka Al-Quran dulu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ilal akhir. Allah berfirman, telah aku tetapkan untuk kalian semua pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Artinya apa? Artinya adalah bahwa semua perilaku Rasulullah
terutama dalam hal cinta yang malam ini akan kita kupas, ini menjadi contoh bagi kita. Kalau kita mengaku muslim, muslimah, apalagi mukmin dan mukminah, maka selayaknya kita mencontoh Rasulullah. Terutama sesuai dengan tema malam ini, bagaimana beliau dan para sahabat menerapkan cinta yang itu cinta yang luar biasa, bukan sembarang cinta. Ya, kita mulai. Rasulullah sama seperti kita, manusia biasa. Rasulullah juga menikah. Rasulullah ternyata telah berhasil di usia 25 beliau menikah. Ini luar biasa. Ya. Belum ada medsos saat itu, belum secanggih sekarang. Tetapi beliau di usia 25 berhasil menikah. Dan menikahnya dengan seseorang yang luar biasa pada saat itu. Jadi jangan dikira ya, Khadijah itu usianya memang 40 tahun. Tetapi dibandingkan dengan akhwat-akhwat sekarang, apa nih ya, karena beliau merawat diri luar biasa, maka meskipun usia 40 tahun, tapi seakan-akan seperti akhwat sekarang usia 25, 26. Maka ketika menikah dengan Rasulullah itu pantas, serasi. Dan orang nggak nyangka ketika berjajar itu usianya terpaut 15 tahun. Ini menunjukkan bahwa betapa memang Khadijah ini high quality janda, ya. Janda yang kualitasnya luar biasa, banyak yang berebut ingin menikahi dia, tapi ternyata malah Khadijah ini memilih Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini harus dicontoh ya, untuk para akhwat. Kalau kalian memang suka dengan ikhwan, jangan menunggu untuk ditembak. Kalian bisa menembak laki-laki. Jadi wah, akhwat itu menembak nggak apa-apa. Kalau nunggu ditembak, ya kalau ikhwannya naksir kamu. Lah kalau dia nggak naksir, atau dia nggak jelas naksir atau tidak, maka si akhwat bisa mencontoh Khadijah untuk konfirmasi kepada ikhwan yang disukai, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Saya selalu sampaikan bahwa di dalam Islam itu ta'aruf itu namanya konfirmasi cinta, bukan pengemis cinta. Ya, ini kayaknya ada yang ikut kajian kita kayak John Iskandar nih ya, tapi semoga bukan pengemis cinta ini ya. Ya, jadi kita ini hanya konfirmasi cinta. Seperti Khadijah Al-Kubra, beliau naksir Rasulullah, maka beliau konfirmasi kepada Rasulullah lewat saudara beliau, kemudian konfirmasi ke paman Nabi, disampaikan kepada Rasulullah, dan ternyata Rasulullah juga berminat, sehingga akhirnya mereka menikah. Jadi selalu, tolong digarisbawahi, di zaman Rasulullah, mereka tidak pakai yang namanya pacaran-pacaran, apalagi sampai pacaran model sekarang yang KNP itu ya, kissing, necking, petting, intercousing itu ya, menghalalkan ciuman, menghalalkan pegangan, menghalalkan gremet-gremet wilayah leher dan wilayah yang lain, dan akhirnya apa? Terjadi intercousing, terjadi berhubungan layaknya suami istri padahal belum menikah. Na'udzubillah min dzalik. Maka contohlah bagaimana Khadijah dan Rasulullah ketika saling jatuh cinta. Rasulullah cool, calm and confident, tidak kemudian nulis status ya, mungkin di pohon atau di batu, I love you Khadijah, tidak begitu. Tapi beliau tunjukkan rasa simpati beliau pada Khadijah. Kemudian beliau yang lebih ditunjukkan lagi apa? Bahwa beliau adalah lelaki yang memang layak dipilih. Sehingga Khadijah kesengsem, jatuh cinta, kasmaran dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka ada 3 pelajaran kita melihat kisah cinta Rasulullah dengan Khadijah dulu. Yang pertama, umur laki-laki dan perempuan, meskipun lebih tua perempuan, kalau istilah sekarang berondong, itu menikah nggak masalah. Jadi jodoh itu sebetulnya tidak terkait dengan umur. Asal masih sama-sama hidup, itu untuk menikah tidak masalah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak mengapa seorang wanita mengungkapkan cinta duluan ya kepada seorang ikhwan ketika memang ikhwannya ini ditunggu-tunggu tidak segera mengungkapkan cinta ya, atau mungkin beliau karena segan, maka wanita boleh meminta tolong kepada seseorang yang dipercaya untuk mengungkapkan cinta atau menyampaikan hasrat cintanya. Yang ketiga, ini pelajaran penting, cinta pada zaman Rasulullah,
yang ketiga terkait dengan Khadijah dan juga Nabiullah Muhammad SAW. Pelajaran yang ketiga adalah ternyata ketika masing-masing saling jatuh cinta, mereka tidak kemudian pacaran, tidak kemudian mendekati zina, apalagi mojok berduaan, apalagi naik pohon di atas pohon berduaan. Tapi mereka betul-betul menghindari yang namanya zina. Surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan pernah engkau mendekati zina, karena itu perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan cinta. Nah, Rasulullah dan Khadijah sangat menjaga itu, sehingga betul-betul menghindari yang namanya zina, bahkan mendekati zina saja dihindari, sehingga mereka saat dipertemukan oleh Allah menjadi suami istri, alhamdulillah mereka keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Dan masih bertebaran kisah-kisah cinta yang perlu antum contoh ya, akhi dan ukhti semua contoh. Misalnya kisah cinta antara Ali bin Abi Thalib dan juga Fatimah Az-Zahra. Ini spektakuler luar biasa. Ini kayaknya mendekati rekan-rekan sekalian di zaman sekarang ini ya. Kalau nyontoh Rasulullah mungkin kejauhan ya, karena memang Rasulullah tingkatnya luar biasa tinggi. Tetapi ini ada seorang sahabat namanya Ali bin Abi Thalib. Ternyata jatuh cinta juga dengan Fatimah Az-Zahra. Ini kayaknya contoh yang sangat menarik, yang banyak juga sudah dikupas, tapi akan kita tandaskan lagi. Ternyata apa? Ternyata sejak awal, Ali bin Abi Thalib yang masih muda itu memang naksir Fatimah Az-Zahra, putrinya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di luar dugaan, Fatimah itu juga naksir dengan Ali bin Abi Thalib. Maka ketika Fatimah dilamar oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq saat itu melamar Fatimah Az-Zahra, putri Nabi. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq ditolak oleh Fatimah. Jadi teman-teman sekalian, mohon maaf, ini untuk yang belum nikah ya, ditolak itu biasa. Nggak usah kemudian gantung diri, apalagi apa itu, gantung di pohon pisang, nggak mati-mati ya. Jadi ditolak itu biasa. Abu Bakar As-Siddiq pernah ditolak cintanya oleh Fatimah Az-Zahra. Saat Fatimah menolak Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib bahagia, alhamdulillah, incaranku belum keambil orang. Ternyata pas Ali mau maju, tapi karena beliau masih miskin, belum punya apa-apa, ya. Akhirnya apa? Pas lagi persiapan untuk membekali diri agar bisa melamar Fatimah, ada yang melamar lagi orang lain. Siapa dia? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melamar Fatimah. Wah, Ali kaget lagi. Waduh, sainganku berat semua nih, gitu kan? Nah, ini tolong, ini pelajaran penting ini. Saingan seberat apapun, kalau dasarnya dia jodohmu, insya Allah nggak akan kemana, ya. Jadi nggak usah takut dengan saingan. Saingan kadang memang lebih hebat di mata kita. Mungkin lebih tinggi, mungkin lebih kaya, mungkin lebih ganteng, mungkin lebih mapan, bahkan pun mungkin lebih soleh misalnya. Atau lebih solihah misalnya. Nggak masalah. Kalau dasar jodoh pasti ketemu. Kalau nggak jodoh ya nggak ketemu. Maka Ali bin Abi Thalib saat itu, aduh, sainganku lebih berat lagi nih. Tadi Abu Bakar, ini sekarang Umar bin Khattab. Yang banyak disegani oleh banyak orang. Bahkan setan saja takut sama Umar bin Khattab. Ternyata apa? Fatimah menolak lagi. Akhirnya apa? Karena Fatimah menolak Umar bin Khattab, Ali kemudian memberanikan diri, ini kayaknya nggak boleh, ini kesempatan emas nih aku lewatkan gitu saja. Meskipun aku belum mapan, aku akan segera bilang ke Rasulullah. Nah, ini pelajarannya apa? Pelajarannya adalah kalau kamu naksir akhwat, sudah banyak yang melamar, kamu jangan tinggal diam. Segera maju, meskipun belum semapan yang lain. Meskipun belum sehebat sainganmu yang lain. Nggak masalah, maju saja. Itu yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali langsung curhat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau tahu nggak sih? Tahu apa? Tahu hatiku nggak? Aku tahu, kata Rasulullah. Ternyata apa? Rasulullah menebak dan betul. Kamu naksir Fatimah ya? Kok tahu Nabi? Ya tahulah, insya Allah dari wajahmu kelihatan, gitu kan? Singkat cerita kemudian apa? Kamu punya modal apa untuk melamar anakku? Nah, ini penting dicontoh para orang tua ya. Kalau ada cowok yang datang ya mau melamar seorang wanita, ditanya juga tuh modalnya apa. Kadang ada yang modal dengkul juga maju gitu kan.
Nah ini, kamu modal apa sih kok naksir Fatimah anakku, putriku tercinta? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Wahai Rasulullah, aku hanya modal satu, keimanan dan keberanian. Selebihnya terkait dengan harta, aku hanya punya 3 harta. Satu, onta. Yang kedua, pedang. Yang ketiga, baju perang. Kira-kira bagaimana ya Rasul? Akhirnya Rasulullah menyatakan, kalau pedang pasti akan kamu pakai untuk nanti berjihad. Kalau onta sering kamu pakai untuk mengambil air untuk keluargamu dan untuk dirimu. Tetapi kalau baju besi, mungkin ini karena kondisi sudah agak aman, belum akan perang dalam waktu dekat, maka jadikan baju besimu sebagai mahar untuk melamar Fatimah, putriku tercinta. Wah, Masya Allah, sujud syukur banget. Kemudian akhirnya nggak lama kemudian dinikahkan antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra dengan mahar apa tadi? Baju besi. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Satu, ya. Satu, jangan tunda lama-lama ketika kamu sudah naksir seseorang, apalagi dia sudah banyak dilamar orang. Misalnya kamu seorang ikhwan, ada akhwat yang kamu taksir, sudah jelas ada satu yang lamar, 2 lamar lagi, maka jangan tunggu sampai 3. Kalau bisa ketiganya adalah dirimu, maju. Ini pelajaran yang pertama. Intinya jangan menunda-nunda. Karena apa? Jodoh itu ternyata, seperti banyak yang saya posting di Instagram saya, jodoh itu siapa cepat dapat. Dalam arti begini, aturan mainnya kan surat An-Nur ayat 26. Yang baik pasti berjodoh dengan yang baik. Yang kalian taksirkan baik, kamu juga insya Allah baik. Tetapi di samping kanan kirimu, itu juga banyak orang baik. Sehingga apa? Bukan tidak mungkin orang lain yang juga baik akan berjodoh dengan orang yang kau taksir. Kalau untuk kelamaan untuk maju. Maka disinilah pentingnya, kalau udah jelas nih yang kita taksir kok banyak yang nanyain, banyak yang datangin rumahnya, bahkan lebih orang tuanya, maka bersegeralah untuk maju. Untuk para akhwat juga demikian. Ya, kalau jelas ikhwan yang kamu taksir itu, ya Allah, banyak yang naksir, banyak yang nge-follow dia, banyak yang intinya apa? Menanyakan dia itu mau milih akhwat yang mana, maka segeralah tawarkan dirimu untuk, ayo mas, ayo akhi, gimana kalau kita nikah? Nah, seperti Zulaikha menawarkan diri kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu luar biasa dan tidak masalah. Seperti juga Siti Khadijah Al-Kubra. Beliau menawarkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pelajaran yang pertama adalah kalau jelas yang kamu taksir, ditaksir banyak orang, jangan tunda-tunda, maju segera. Yang kedua, jangan tunggu sampai kita mapan, apalagi hanya sekedar mapan secara materi. Karena kemapanan materi itu relatif sebetulnya. Bayangkan, Ali bin Abi Thalib hanya modal apa tadi? Pedang, baju besi, onta. Itu pun memang hampir semua sahabat punya, karena kan saat itu banyak berjihad di jalan Allah. Ternyata apa? Nabi luluh dengan kesalehan Ali bin Abi Thalib, akhirnya apa ya sudah, baju besimu sebagai mahar. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa jangan menunggu aku mau jadi jutawan dulu, mau jadi miliarder dulu, baru nanti aku akan lamar dia. Begitu ngumpul belum sampai mencapai target, dia udah diambil orang. Akhirnya kita kecewa berat, akhirnya kita nggak mau lagi mendekati wanita manapun. Nah ini bahaya sekali. Maka ikhwan akhwat sekalian, sejatinya secara materi yang terpenting kalian punya sesuatu, tidak mesti harus berlebih, maju saja karena mohon maaf, tidak semua orang tua itu mata duitan. Tidak semua akhwat itu matre. Tidak semua ikhwan itu juga matre. Intinya apa? Mereka banyak yang karena keimanannya telah menghiasi kehidupan mereka, maka mereka kalau melihat kita orang yang baik, orang yang soleh atau salihah, mereka akan terima. Seperti Ali bin Abi Thalib, diterima lamarannya oleh Rasulullah, padahal dia nggak punya apa-apa. Ini yang kedua. Yang ketiga, hikmah dari cintanya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah adalah ternyata apa? Mereka tuh sejak kecil bahkan, ya, sejak remaja bahkan, mereka saling jatuh cinta. Tapi mereka tidak pacaran. Apa yang mereka lakukan? Menyelipkan nama yang disukai di dalam doa.
Ali selalu berdoa, semoga Fatimah jadi istriku. Ternyata Fatimah juga demikian. Selalu, ya Allah, Ali yang mirip ayahku wajahnya itu. Semoga jadi jodohku. Ini selalu. Dan itu baru terungkap setelah mereka menikah. Sebelum menikah, nggak disampaikan. Kalau kita kan sekarang kadang-kadang belum juga nikah, udah WA ke dia. Tahu nggak, namamu selalu terselip dalam doaku. Akhirnya dia kabur gitu kan. Jadi jangan dibilang dulu, tapi itu betul-betul selipkan dalam doamu tanpa dia tahu, ya, karena doa yang terbaik kata Nabi mendoakan orang lain tanpa orang lain itu tahu, apalagi orang lain itu kekasihmu, orang yang sangat engkau sukai, orang yang sangat engkau harapkan, itu terus doakan dalam diam, doakan dalam keheningan, doakan dalam sepertiga akhir malam, sehingga semoga Allah dekatkan dia untuk kalian semuanya. Oke, ini masih banyak lagi kalau kita kupas terkait dengan cinta-cinta para sahabat Nabi ini, yang ini Masya Allah menjadi contoh buat kita semuanya. Intinya apa? Tidak ada kata takut, tidak ada kata mundur. Kalau sudah terkait dengan Bismillah pengen segera menikah, maka segera langkah-langkah ditetapkan. Maka ini akan segera kita simpulkan, nanti kita akan berbanyak dialog. Apa langkah-langkah yang perlu kita persiapkan untuk mencapai target tahun ini segera menikah, ya. Ikhwan akhwat, tolong semoga tahun ini segera menikah semua, ya. Apa langkah-langkahnya? Ini yang pertama, ini penting banget. Yang pertama, tolong yang pertama perbaharui niat, ya. Ternyata niat di dalam Islam itu tidak main-main, ya. Innamal a'malu bin niat, setiap amal tergantung niatnya. Para sahabat Nabi, kalau Rasulullah jangan ditanya, para sahabat Nabi semua dibina oleh Rasul untuk meluruskan niat. Termasuk niat menikah, itu betul-betul niatnya semata mengharap ridha Allah. Maka ketika niatnya mengharap ridha Allah, maka akan dimudahkan. Ternyata niat yang sudah benar, nanti langkahnya dimudahkan. Niat yang salah, nanti langkahnya dipersulit. Maka ancaman Rasulullah jelas sekali. Siapa yang menikah karena hartanya atau wajahnya seseorang, cantik atau gantengnya, maka dia akan direndahkan oleh Allah, akan dihancurkan oleh Allah. Itu apa maknanya? Maknanya ternyata ketika kita salah niat, nikah hanya karena pengen, wah dia cantik, aku akan nikahi dia. Wah dia kaya, aku pengen nikah sama dia. Wah dia orang hebat, orang tuanya juga hebat, hanya hebat keduniaannya, aku pengen nikah sama dia. Maka siap-siap kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka luruskan niat. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah tandaskan setiap orang tergantung niatnya. Kalau niatnya betul-betul karena Allah, maka akan dimudahkan meraih yang diimpikan. Kalau niatnya keliru, maka akan dipersulit meraih yang diimpikan. Misalnya pun Allah kasih, maka tidak sesuai dengan yang dia impikan. Nah, untukbillah, saya doakan semoga teman-teman jangan sampai meraih jodoh yang tidak diimpikan, dalam arti begitu jeleknya, begitu jahatnya, begitu seremnya, ya, sehingga menikah menjadi sebuah neraka di dunia bagi dia. Nah, untukbillah min dzalik. Saya punya klinik cinta, hampir tiap hari ada yang curhat, Ustadz, saya kira tuh dia orangnya baik, Ustadz, ternyata begitu nikah sama saya tiap hari dia memukuli saya. Itu saya sering dapat cerita, Ustadz, Masya Allah, saya kira tuh dia solikah, ya Allah. Ternyata Ustadz tahu nggak, dia itu ternyata hanya kelihatan baik banget. Ternyata begitu kami menikah, dia sudah puluhan kali berhubungan dengan laki-laki, dan ternyata dia juga belum tobat sepenuhnya, sehingga saat marah dengan saya, tiba-tiba dia menghubungi mantan pacarnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini banyak sekali terjadi. Maka teman-teman sekalian, penting niat mencari jodoh ini betul-betul semata mengharap ridha Allah, sehingga apa yang diinginkan insya Allah bisa digapai dengan mudah. Ini yang pertama, niat dulu. Yang kedua, saya selalu tandaskan di mana-mana, jangan pernah lupa pakai teori 1000. Ini penting banget. Cari jodoh itu pakai teori 1000. Apa itu? Teori 1000 itu kan terdiri dari 4 angka. Angka 1, angka 000.
Angka 1 itu maksudnya apa? Soleh solihahnya dahulukan, maka kamu dapat nilai 1. Kemudian cantik atau ganteng nomor 2, ya. Cari yang soleh solihah dulu. Syukur soleh ganteng dapat nilai 10. Soleh ganteng kaya 100. Solihah cantik kaya keturunan orang hebat 1000. Cari 1000. Cari yang nilainya 1000, ya. Yang solihah cantik kaya keturunan orang hebat, ya. Jangan sampai gini, Ustadz carikan saya jodoh Ustadz. Gimana kriteria yang kamu inginkan? Yang penting dia masih hidup aja deh Ustadz itu. Ini berarti nggak punya kriteria. Harus punya kriteria, ya kan? Kriterianya apa? Yang punya nilai 1000 tadi. Tapi dahulukan soleh solehahnya, ini angka 1. Kaya, cantik, ganteng 0. Kaya 0. Keturunan orang hebat 0. Kalau kita hanya mementingkan kayanya dapat 0. Kaya, cantik 0. Kaya, ganteng, keturunan orang hebat 0, 0, 0, nggak ada maknanya. Tapi kalau soleh solehahnya di nomor 1 kan, sudah dapat angka 1, ditambahi. Oh, ternyata dia nggak cuma solehah tapi cantik 10. Ternyata dia nggak cuma soleh tapi juga ganteng 10. Kemudian kaya lagi 100. Keturunan orang hebat lagi 1000. Cari 1000. Kalau nggak dapat cari 100. Kalau nggak dapat cari 10. Kalau nggak dapat cari 1. Kalau nggak dapat juga ke laut saja, ya. Ya, jadi teman-teman sekalian pasti ada yang nilainya 1000, ya. Mulai malam ini tolong diinventarisir, teman-teman buka HP, buka note-nya atau ambil kertas, ambil pulpen, segera di list. Misalnya yang sudah punya banyak kenalan ini, ya. Misalnya akhi siapa di sini, akhi Trio misalnya, gitu kan. Langsung tulis saja, Mas. Rika nilainya 1000, ya. Desi nilainya 100, enggak masalah, ya. Terus Fatimah nilainya 1000 misalnya. Silakan ditulis ya. Yang sudah punya banyak kenalan itu langsung dikasih nilai, ya. Bimo 1000 gitu ya. Siapa lagi? Satrio 1000 gitu kan. Nah, kalau sudah dapat yang nilai-nilai 1000 ini, segera koleksi, seleksi, resepsi. Maksudnya segera diseleksi, kemudian diajak resepsi, diajak menikah. Ini kiat nomor 2. Setelah niat diluruskan, cari yang nilainya 1000. Ustadz, dia cantik banget Ustadz, tapi nilainya 0. Karena cantik doang, tapi agamanya nggak jelas. Sholatnya zuhur ketangkep, asar terbang, maghrib ketangkep, isya melayang, subuhnya nggak jelas. Nah, itu nggak usah dipilih, ya. Tapi kalau mau didakwai dulu, karena sudah modalnya udah cantik, didakwai dulu, boleh. Seperti barusan ada yang curhat, seorang akhwat, Ustadz, saya punya kenalan, laki-laki, orangnya ganteng banget, baik banget, cuma dia masih non-muslim. Gimana Ustadz? Lah kamu suka apa nggak sama dia? Suka Ustadz. Dakwai dia tanpa dipaksa. Kalau dia mau masuk Islam dengan ikhlas, semoga dia jadi jodohmu. Tapi kalau dia nggak mau masuk Islam, berarti bukan jodohmu. Oh gitu Ustadz ya. Berarti saya jangan meninggalkan dia. Jangan. Itu sudah bibit unggul. Orang yang ganteng, kaya, baik hati. Wah itu udah luar biasa, tinggal diislamkan. Gitu ya. Sama seperti para ikhwan di sini, nemu akhwat, cantik, baik hati, tapi belum jilbaban, gitu kan? Dijilbabi, didakwai, baru kemudian dipetik, ya. Jangan memetik yang belum Islami, karena nanti kita belum tentu berhasil ketika sudah menikah baru mendakwai. Dakwah itu sebelum menikah, sehingga setelah betul-betul dia nilainya 1000, diambil. Minimal 100 lah nilainya, ya. Oke, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga untuk teman-teman malam ini biar segera bisa menikah, kembali ke bagaimana cinta pada zaman Rasulullah tadi. Ternyata apa? Mereka semua dalam posisi sama sekali tidak pacaran, sama sekali tidak asik-asikan, sama sekali tidak mengumbar hawa nafsu sebelum menikah, tapi mereka justru apa? Ketika saling jatuh cinta, masing-masing memperbaiki diri, masing-masing sibuk untuk meningkatkan kualitas diri. Seperti Fatimah ketika naksir Ali, begitu pun Ali ketika naksir Fatimah, masing-masing perbaiki diri, masing-masing memperbanyak doa dengan tiada putusnya. Masya Allah, ini indahnya luar biasa. Maka saat dipertemukan itu betul-betul spektakuler, betul-betul wah luar biasa, senangnya minta ampun. Maka teman-teman sekalian, ini penting, ini pelajaran yang sangat penting. Hindari yang namanya pacaran, hindari yang namanya berduaan,
hindari kesana kemari nggak jelas, ya. Sampai akhirnya apalagi sampai, mohon maaf ya, belum nikah sudah melakukan hubungan suami istri, ini sudah nanti naudzubillah azab Allah bisa turun. Saya sekedar sampaikan, mohon maaf, Nabi menandaskan siapa yang mereka berzina, ya, pacaran itu bagian dari zina ketika pacarannya model sekarang ini ya, maka akan ada 6 azab yang akan mendatangi dia. Ya, iyyakum wazina fa inna fihi sittu khisalin. Jauhilah olehmu zina karena akan mengundang 6 azab. Yang pertama, azab yang pertama adalah yudhibul baha minal wajhi. Zina itu akan menghilangkan cahaya wajah, akan menghilangkan harisma wajah. Maka jangan kaget kalau kamu lihat ada cewek cakep banget nggak laku-laku, ada cowok cakep banget nggak laku-laku. Karirnya luar biasa, wajahnya luar biasa, sudah punya apa-apa, rumah punya, mobil punya, duit banyak, kok nggak laku-laku? Sebagiannya karena disuruh sabar oleh Allah, mau dikasih yang hebat, sebagiannya mungkin pernah berzina, sehingga karismanya dicabut oleh Allah. Sehingga orang lain, orang-orang yang baik itu nggak bisa melihat kebaikan dia. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, akibat dari zina adalah Allah akan putus sementara pintu rezekinya. Na'udzubillah. Berapa banyak orang yang awalnya sukses tiba-tiba jatuh, ya, di antaranya karena apa? Dia pernah berzina dan belum tobat. Yang ketiga, Allah akan pendekkan umurnya. Bisa umur betul di dunia, bisa umur pernikahannya. Maka banyak orang yang menikah, ya, baru sebulan 2 bulan bercerai. Bahkan saya pernah mendapati baru sehari nikah besok udah cerai. Ada juga itu. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Allah pendekkan umur dia, umur pernikahannya maupun umur dia di dunia ini. Na'udzubillah min dzalik. Akibat zina yang keempat adalah dia kena sial sepanjang hidup. Ya, kena sial contohnya begini. Kamu naksir akhwat, akhwatnya nggak naksir kamu. Akhwatnya naksir kamu, kamu nggak suka sama dia. Giliran saling suka, ada orang ketiga yang menghalangi. Misalnya orang tua nggak setuju, atau calon mertua nggak setuju, atau kalian sudah saling cinta, tapi ada orang lain yang nggak rela. Kemudian bilang apa? Awas lo, kalau lo sama dia nikah, gue habisin. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada yang ancam-ancam begitu kan? Nah, ini bisa jadi bukan semata karena ada orang lain yang jahat, tapi bisa jadi kita pernah berzina dan belum tobat, sehingga apa? Susah banget nemu yang cocok. Kita suka, dia nggak suka, dia suka, kita nggak suka, saling suka, ada orang yang menghalangi, terus gitu, sampai akhirnya kita kehabisan umur. Na'udzubillah min dzalik. Itu namanya kena sial sepanjang hidup. Yang kelima, akibat dari zina, ya, maka mohon maaf ya, ikhwan akhwat yang dulu belum jadi ikhwan dan akhwat, maksudnya masih zaman jahiliyah dan banyak atau pernah pacaran, apalagi pernah berzina, segera tobat dulu sebelum nikah ya. Karena apa? Akibat yang kelima lebih ngeri lagi, yaitu akan dipersulit hisabnya di akhirat. Yang keenam, wajib tinggal abadi di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka ya kita tata lagi langkahnya. Yang pertama tadi luruskan niat, ya. Yang kedua, pastikan pakai teori 1000 dalam mencari jodoh. Jadi jangan lagi cari yang sekedar cantik, sekedar ganteng, sekedar keren, tetapi dahulukan soleh-solehahnya dulu, baru cantiknya, kayanya, keturunan orang hebatnya. Itu namanya nilai 1000. Kemudian yang ketiga, ini penting untuk saya sampaikan, teman-teman sekalian, mengacu dan mengaca pada zaman Rasulullah, percintaan mereka tidak diwujudkan dengan pacaran, tidak diwujudkan dengan asik berduaan, tidak diwujudkan dengan kumpul kebo, tetapi diwujudkan dengan justru saling menjaga diri, menjaga jarak, saling mendoakan, dan mereka gerak cepat untuk segera melamar atau minta dilamar. Ini penting sekali. Nah, kemudian yang keempat, terakhir, setelah ini kita dialog insya Allah, yang ingin saya sampaikan, yang keempat adalah mengacu dan mengaca lagi kepada percintaan pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Ternyata apa? Di zaman dulu itu, yang namanya menikah itu begitu mudahnya. Kalian mungkin sekarang merasakan, kok sekarang susah ya nikah ya? Betul nggak? Dulu mudah banget gitu loh ya. Jadi nikah itu bukan sesuatu yang sulit gitu loh, gampang banget. Maka jangan kaget kalau kemudian apa ya, ada kisah bahkan ada seorang pencuri, dia masuk ke rumah seorang janda, ternyata jandanya terbangun, pencurinya lari, larinya ke masjid.
Nah, itu pas subuhan kan. Nah, pencurinya ikut sholat subuh tapi di pojok. Ternyata saat Nabi bikin majelis habis sholat subuh, si janda tadi bertanya, ya Rasulullah, semalam ada pencuri yang masuk ke rumahku. Tolong segera carikan aku suami agar aku tidak ketakutan kalau ada pencuri datang lagi. Padahal si pencuri itu ada di masjid itu, di pojok masjid dia datang. Akhirnya apa? Rasulullah bertanya langsung, nggak pakai lama. Maaf, siapa di antara sahabat yang mau menikahi janda ini? Langsung saya nikahkan sekarang juga. Ternyata, waduh, saya barusan nikah Nabi. Saya barusan nikah Nabi. Akhirnya apa? Nabi kemudian menunjuk orang yang di pojok yang tak lain adalah pencuri yang semalam menyatroni rumah si janda itu. Mas, tolong mas ke depan mas. Enggak, Nabi saya di sini aja. Tolong ke depan sebentar. Kamu udah nikah belum? Belum Nabi. Ya sudah kalau gitu, kamu saya nikahkan ya sama janda ini ya. Tapi Nabi sudah Bismillah nikah. Akhirnya dinikahkan pagi itu juga sama Rasulullah. Akhirnya si pencuri itu dia istighfar dalam hati, ya Allah, aku tadi mau mencuri, nggak jadi, malah sekarang dinikahkan oleh Rasulullah dengan janda yang rumahnya aku satroni, mau aku ambil barangnya malam itu. Singkat cerita, kemudian si pencuri tobat, kemudian menikah, dia mencoba jujur dengan si janda, dan janda maklum, dan akhirnya mereka menikah. Jadi nikah itu begitu mudahnya saat itu ya. Maka sekarang, jangan kita persulit, ya, jangan kita persulit dengan memberikan syarat-syarat yang berlebihan sehingga apa? Pernikahan menjadi tertunda dan tertunda. Nah, untuk bilang balik sekedar informasi, kemarin saya sempat nangani juga ikhwan akhwat sudah saling cinta ya, tapi hanya gara-gara yang pihak keluarga putri pengen nikahnya di gedung, sementara pihak keluarga laki-laki pengen nikahnya di rumah, hanya gara-gara masalah berbeda tempat untuk menikah, akhirnya mereka nggak jadi menikah. Nah, untuk bilang balik. Maka ini harus jadi perhatian buat kita, yuk kita permudah menikah, dan bila ada masalah-masalah harus diselesaikan dengan cara yang islami, karena sudah ada contohnya semua dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada acara, yuk kita dialog lebih maksimal, agar banyak ilmu yang bisa kita serap di pertemuan ini. Tafadhol. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Restu Sugiarto atas penyampaian materinya untuk kita semua. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan di kolom chat, diharapkan menuliskannya di kolom chat dan dengan format nama dan pertanyaan. Dan bagi yang ingin bertanya melalui suara, silahkan mengajukan diri untuk bertanya dan bisa langsung menyalakan on mic-nya dan dipersilahkan. Terima kasih. Oke, baik. Kepada Mas Gozi, dipersilahkan. Ya. Oke, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ini kurang tahu ya bedanya cinta sama nafsu itu, karena love and lust itu bedanya tipis. Ketika saya nge-PC akhwat yang kira-kira saya suka gitu buat ikut kajian itu hitungannya cinta apa nafsu? Itu aja sih. Ya. Oke, itu pertanyaannya Mas? Iya. Langsung saya jawab, Mas Ghazi. Oke, monggo Ustaz. Ya, untuk Mas Ghazi, memang betul Mas, cinta dan nafsu itu bedanya tipis ya. Namun, kita harus paham dalam Islam itu perbedaannya cukup jelas. Jadi sama-sama mencium, kalau belum menikah mencium otomatis nafsu, ya kan? Tetapi kalau mencium setelah menikah itu malah menjadi ibadah dan itu bagian dari cinta. Sama seperti antum calling seorang akhwat yang antum suka, bukti ya ikut kajian, ya, karena antum ngajaknya kepada kebaikan, ya, maka ini insya Allah bagian dari cinta. Cinta apa? Cinta karena Allah. Jadi nggak masalah, akhi. Bahkan pun ketika yang antum ajak lebih dari satu akhwat, karena antum mungkin menyukai banyak akhwat gitu ya, karena belum nikah kan nggak masalah ya, selalu dengan A, B, C, D nggak masalah gitu kan.
Uti, ya ikut kajian. Itu nggak masalah. Cinta karena Allah kan dimungkinkan seperti itu, maka antum masuk bagian dari cinta karena Allah. Tetapi ketika antum calling seorang wanita, niatnya hanya untuk, mohon maaf ya, yuk ngopi bareng berduaan nih, gitu kan, sepi, gitu kan. Nah ini arahnya sudah ke nafsu. Jadi bedanya di situ, Mas. Diarahkan kemana, apakah kebaikan atau keburukan atau kesia-siaan. Karena kadang ada kan perbuatan yang itu sejatinya boleh, tapi itu sia-sia. Contoh misalnya nongkrong itu boleh, bagus. Tapi kalau nongkrongnya kelamaan, ngobrol ngalur itu nggak jelas, itu kan lama-lama itu jadi hal yang sia-sia, bahkan jadi hal yang itu tidak terpuji. Nah, untuk bila bintalik ya. Oke, sekali lagi Mas Gazi, insya Allah ajaan antum itu ajaan cinta. Ya, alhamdulillah Ustaz. Nanti saya arahkan lagi omongannya. Setelah ini diarahkan untuk diajak nikah, Mas ya? Ya, amin. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya kepada Mas Bimo, dipersilahkan bagi yang mau tanya. Oke, saya dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan nama saya dari Kimia UGM 2019. Apa ya? Mau tanya saja sih. Sebenarnya saya udah banyak bertanya sama kawan, bertanya sama kenalan yang sudah nikah juga. Tapi saya belum paham sebenarnya. Bagaimana sih kita bisa yakin kalau ini adalah jodoh kita? Karena kalau love one first sight, kita sudah mencintai, tapi kadang kita nggak yakin apakah ini memang beneran masa depan kita gitu loh, Ustaz. Soalnya itu sih saya nggak pernah paham bagaimana yakinnya orang itu loh untuk melamar. Kira-kira bagaimana Ustaz? Kita bisa tahu kita yakin. Oke. Untuk Mas Bimo, jadi Islam itu mengajarkan bainal khauf war roja. Nanti antum bisa googling itu ya. Jadi mukmin yang baik, ya muslim yang baik, itu dia yang selalu memberadakan dirinya di dalam al-khauf dan roja. Al-khauf dan roja itu kalau di Indonesia diartikan harap-harap cemas, Mas. Jadi sejatinya tidak boleh kita terlalu yakin, itu nggak boleh. Kepedean itu nggak boleh ya. Tapi terlalu ragu juga nggak boleh. Maka yang bagus adalah bainal khauf war roja, harap-harap cemas. Nah, harap-harap cemas ini tidak berdiri sendiri, tetapi di situ Allah mengharapkan kita dalam kondisi harap-harap cemas itu, misalnya, akhwat ini kira-kira jodoh gua apa enggak sih? Yakinnya sih kayaknya jodoh, tapi kok kadang-kadang dia cuek ya, di WA hari ini balasnya 2 hari lagi gitu kan misalnya kan. Lagian dia cowok-cowok lain kayaknya juga ngasih harapan atau gimana gitu ya. Nah, itu kan kondisi harap-harap cemas. Maka Allah dan Rasulnya menuntut kita di saat kita harap-harap cemas itu, satu, perbanyak doa. Ya, jadi doa itu senjata orang yang beriman. Ya, doa ini misalnya contoh yang paling gampang, ya Allah, saya begitu suka dengan akhwat itu. Saya mencoba melupakannya malah tambah ingat terus, ya Allah. Saya yakin dia insya Allah menjadi calon ibu bagi anak-anakku, ya Allah. Meskipun hati ini kadang ragu, mantapkan saya, ya Allah. Itu doa namanya. Jadi antum harus memperbanyak doa di saat harap-harap cemas itu untuk menumbuhkan keyakinan agar tidak tenggelam keyakinan itu. Yang kedua, ternyata ada metode untuk membuat keyakinan semakin bulat, ya, sehingga harapannya semakin kuat. Yang kedua adalah setelah berdoa adalah kita diminta untuk apa? Salat hajat. Salat hajat itu ketika kita punya kebutuhan khusus, kita salat 2 rakaat. Nabi sering ketika punya kebutuhan khusus langsung salat 2 rakaat untuk memantapkan hati. Karena afwan ya, kadang-kadang kalau antum baik nih, dia juga baik. Kan ada yang nggak rela antum sama dia nikah. Siapa? Setan. Setan itu nggak rela kalau orang baik berjodoh dengan orang baik. Jadi apa lagi, ketika antum ragu, sejatinya tidak mesti karena wah jangan-jangan aku ini karena aku jahat dia baik, ya nggak begitu. Aku mungkin saking baiknya, dia saking baiknya, ada yang nggak rela, yaitu setan untuk kalian berjodoh, sehingga perlu dimantapkan dengan sholat hajat tadi. Yang ketiga, senjata kita untuk memantapkan diri adalah dengan sedekah. Ternyata sedekah itu istilahnya kalau kita pemain sepak bola, kita itu penggiring bola, sudah di depan gawang tinggal kita tendang. Itu sedekah itu sampai segitunya hebatnya. Maka
kalau ada keraguan di hati, ya, tapi nggak jelas apa, nggak ada masalah kok ragu, nggak ada masalah kok takut gitu ya. Coba keluarkan sebagai rezeki, maka nanti kita akan dimantapkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang keempat adalah tolong banyak doa agar hati dimantapkan. Doanya adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya wahai Rabb yang membolak-balikkan hati, kukuhkan aku senantiasa dalam agamamu, dalam ketaatan kepadamu. Termasuk boleh ditambahkan dalam kemantapan pilihanku akan dia yang insya Allah pilihan ini karenamu ya Allah. Nggak masalah seperti itu. Itu Mas ya. Jadi beradalah di antara harap-harap cemas. Karena ada juga yang kadang orang pede banget kan. Pede banget akhirnya begitu ditolak nangis kan gitu ya. Atau apa minder banget gitu kan. Aku tuh nggak ada kekurangan apa-apa kok. Saya takut banget sama dia. Ini perlu dinaikkan menjadi bainal khauf dan roja tadi, dan di backup dengan 1 doa, 2 salat hajat, 3 sedekah, yang kedua doa secara khusus tadi itu. Oke, itu akhi. Bima, syukur atas pertanyaannya. Terima kasih. Ya, sama. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk melihat waktu yang sudah menginjak cukup malam, saya beri satu kali pertanyaan terakhir. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, baik melalui media chat atau on mic, dipersilahkan. Sepertinya jika tidak ada, mungkin saya ada yang mau bertanya, titipan ke saya karena dia malu. Oke. Siap, bismillah ya, dari kawan saya Ustadz. Iya. Jadi sebenarnya itu, tadi aku yang sekarang cukup relate dengan ceritanya Ali dan Fatimah. Ya lama suka dari SMP, terus lost contact sampai kuliah, tapi ya aku tahu dia kuliah di mana gitu. Sepanjang lost contact, itu ya aku masih berdoa buat dirinya gitu. Dan sepanjang itu ya aku punya tekad buat memperbaiki diri, dan ya bahkan sempat kontakkan, tapi setelah itu dia tutup akun dengan IG dengan alasan gak mau chat sama cowok gitu. Nah yang aku tanyakan, sebentar ya. Tapi waktu kontak itu ya sebenarnya dia ada rasa gitu menurutku. Nah pertanyaan sebaiknya langkahku setelah itu gimana Ustaz? Oke. Sama aliran Fatimah ya, sangat sekali pertanyaannya. Luar biasa. Untuk Mas Bimo, ini mewakili pertanyaan temannya ya. Iya. Jadi begini, saya menemukan, Mas, saya sudah nulis sekian belas buku, saya menemukan ada oknum-oknum akhwat yang saking mereka pengen menjaga jarak, itu sampai kemudian, mohon maaf ya, dia tidak bermaksud menyinggung yang mencintai dia, tapi dia mencoba ngeblokir WA-nya, nutup akunnya dan segala macam, sehingga harapan dia biar nggak maksiat. Nah, sejatinya ini termasuk berlebihan, ya kan? Kan komunikasi itu nggak masalah sebetulnya. Nah, tapi ketika teman antum tuh mendapati si akhwat terlanjur seperti itu, apa yang harus dilakukan? Saran saya 3, Mas. Yang pertama, jangan putus dari doa, kemudian salat hajat, kemudian sedekah, ya, yang saya sarankan tadi. Itu yang pertama. Kalau emang cinta ya, ini yang pertama. Yang kedua, tolong cari akses untuk bisa tetap komunikasi dengan dia. Ya, baik akses langsung maupun akses lewat teman atau rekan dia atau rekan kita yang bisa menghubungkan. Ini penting. Karena saya banyak mendapati doanya kenceng, sedekahnya kenceng, sholat hajatnya nggak putus-putus, tapi nggak pernah konfirmasi yang ditaksir itu masih hidup apa enggak, gitu kan? Dia udah nikah atau belum? Begitu suatu saat ada kabar ternyata dia udah nikah sama orang lain. Nah terus tanya sama saya, Ustadz yang salah dia atau saya? Dia udah saya doain kok malah nikah sama orang. Saya bilang, antum selama berdoa konfirmasi nggak ke dia itu gimana? Nggak pernah. Saya pasrahkan sama Allah. Nggak boleh. Jadi salah satu bentuk ikhtiar adalah di samping secara pribadi kita banyak doa, banyak sholat hajat, banyak sedekah, itu juga dikontrol terus Mas dia. Ibarat kita mau beli sepatu, misalnya kita naksir di sebuah toko, ada sepatu bagus. Kita pastikan setiap saat kita tengok,
Mbak, udah kejual belum sepatu yang aku taksir? Oh belum Mas, masih aman gitu kan. Mbak, kalau bisa jangan dijual dulu ya. Aku kayaknya baru punya duit seminggu lagi ya. Gitu. Selalu dikonfirmasi begitu agar apa? Agar kita tidak kecolongan cinta istilahnya, gitu ya. Ini saran saya. Kemudian saran yang terakhir adalah kalau memang sudah saatnya nikah, secara umur juga sudah siap untuk menikah, kan waktu kuliah kan nikah juga nggak masalah, maka bisa diikat dulu dia. Kalau misalnya masih 1 tahun lagi baru mampu menikahi, kita itu ada metode namanya, dalam Islam itu namanya khitbah, Mas. Khitbah itu meminang. Jadi misalnya Mas Bimo naksir akhwat, tapi setahun atau 2 tahun lagi baru bisa menikahi atau mampu menikahi, sekarang Mas Bimo bisa datang ke rumahnya, misalnya pesan sebelum membeli. Jadi, Pak, Bu, Afwan, kenalkan saya namanya Bimo, saya orang ini bapak saya, ini kakak saya misalnya, ya bawa. Intinya saya sangat berharap bisa menikah dengan putri bapak dan ibu. Untuk itu, saya betul-betul mengikrarkan diri, ingin melamar putri ibu, tapi akan saya nikahi insya Allah setahun yang akan datang. Itu namanya pesan sebelum membeli. Jadi jangan sampai banyak doa, banyak sedekah, tapi pesan enggak, konfirmasi enggak. Ini kan akhirnya kalau dia diambil orang, ya jangan nangis, gitu ya. Oke, saya kira itu, Akhi. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Ustadz. Sama-sama, Akhi. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Demikian kajian pada malam hari ini. Kita simpulkan kajian malam hari ini. Yang pertama, untuk mendapatkan jodoh yang terbaik, kita pertama yaitu memperbaharui niat. Yang kedua, menggunakan teori 1000, yaitu yang pertama, pilih yang pertama dari yang soleh atau solehahnya, kemudian ganteng atau cantiknya, yang ketiga kaya dan keturunannya. Yang terakhir, hindari berpacaran dan fokus memperbaiki diri. Demikian kesimpulan kajiannya. Mungkin Ustadz bisa menambahkan sebagai penutup. Ya, teman-teman sekalian, sebagai penutup saya ingin ingatkan tentang sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa di akhir zaman, ini sudah akhir zaman ya, akhir zaman dimulai dari Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul sampai kiamat nanti. Dan sekarang sudah berada di ujung akhir zaman bahkan ya. Maka Nabi pernah bersabda dan pesan untuk kita terkait dengan jodoh. Apa kata Nabi? Wa yurar rajulu. Nanti kamu akan lihat di akhir zaman satu laki-laki diperebutkan 40 wanita. Dalam riwayat yang lain diperebutkan 50 wanita. Yalut nabihi. Umumnya wanita ini hanya pengen mencari kenikmatan, pengen senang-senang saja dengan laki-laki ini. Hanya 1-2 yang pengen minta dinikahi. Nah, mengapa ya Rasul terjadi seperti itu? Apa kata Nabi? Min qillatir rijal wa kathratin nisa. Saking sedikitnya laki-laki dan saking banyaknya wanita. Sekarang Akhi, saya kebetulan punya biro jodoh, kawan-kawan Ustaz juga banyak yang punya biro jodoh atau biro ta'aruf, itu pendaftarnya kebanyakan wanita. Akhwat itu banyak banget. Kalau saya merem begini, tiap hari yang daftar ada 100 sampai 200 orang. Cowoknya paling yang daftar 1 atau 2. Jadi perbandingannya jomplang banget ya kan. Maka betul sabda Nabi, satu laki-laki diperebutkan 40 wanita. Intinya apa? Pesan saya adalah, tolong para laki-laki jangan tunda-tunda, segera pilih yang terbaik di antara yang baik. Para wanita juga jangan santai-santai. Kalau ada yang naksir kamu, ada yang mau melamar kamu, segera diterima kalau memang dia baik ya. Jangan tunda-tunda karena apa? Stok laki-laki semakin menipis ya. Ini harus jadi perhatian bersama. Perlu saya ingatkan, ini sudah akhir zaman. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih, Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah telah selesai acara kajian kita pada malam hari ini. Semoga yang disampaikan oleh Ustadz Rusdu Sugiarto dapat memberikan manfaat bagi kita semua ke depannya. Saya Fajar selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata dan saya izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.